Kematian induk gajah pada akhir Mei lalu di areal konsesi PT Riau Abadi Lestari sampai saat ini belum juga dapat dipastikan penyebabnya. Meski saat itu BKSDA Riau menduga bahwa bangkai gajah yang sedang hamil tua tersebut dikarenakan racun. Menurut catatan kami ada 8 gajah yang mati terhitung dari Januari 2022 sampai kita memperingati Hari Gajah Sedunia di hari ini. Artinya, jika dihitung di atas kertas, ada 1 ekor gajah yang mati tiap bulannya sepanjang tahun 2022 sampai hari ini. Aceh menyumbang lokasi terbanyak kematian gajah. Setidaknya ada 5 kematian gajah yang ditemukan di wilayah Aceh. Dan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera, terdapat 46 kasus kematian gajah di Aceh selama 7 tahun terakhir, mulai tahun 2015 sampai tahun 2021. Berita mengenai banyaknya kematian gajah memang bukanlah hal yang sepele. Banyak faktor yang mempengaruhi. Sebut saja alih fungsi hutan yang disulap menjadi lahan pemukiman ataupun perkebunan, di mana semua itu disahihkan atas nama pembangunan. Selain itu, konflik gajah dengan manusia juga rasanya masih saja terjadi. Jika mengutip dari suara.com, lagi-lagi wilayah Aceh merupakan daerah yang sering terjadi konflik antara gajah dengan manusia, yaitu Kabupaten Pidi, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Timur. Ancaman demi ancaman rasanya terus saja menghantui populasi gajah di Indonesia. Populasi gajah di tahun 2021 tercatat berkisar antara 924 sampai 1.359 individu saja. Dan angka tersebut 50% lebih rendah dibandingkan 20 tahun lalu. Sungguh ironi, padahal gajah di Indonesia termasuk satwa dilindungi yang sudah barang tentu negara menjamin keberlangsungan hidup satwa purba ini. Ya saya pikir ini urusannya kan jadi soal sensitivitas ya, soal sensitivitas negara misalnya dalam hal ini mencoba memastikan kawanan yang tersisa ini selamat. Kalau kita lihat dari kacamata aktivitas gitu, dibuktikan dengan misalnya pemberian izin, rencana pemasangan kawasan gitu, artinya memang negara dalam hal ini itu tidak melihat satwa gajah itu sebagai hewan yang perlu dilindungi. Jadi agak berbanding terbalik tuh dengan apa? Dengan peraturan yang menyebutkan bahwasanya ini satwa payung, posisinya endemik dan wajib dilindungi. Itu tuh tidak terlihat secara nyata di negara. Nah di sisi yang lain sebenarnya ada pada tingkatan komunitas kita juga melihat beberapa kali kami melakukan proses diskusi misalnya dengan komunitas, kita baru selesai melakukan kayak semacam studi persepsi di tingkatan komunitas. Dari studi persepsi yang coba kita laksanakan, kita bisa melihat beberapa komunitas misalnya menyatakan bahwasanya mereka tahu hewan ini harus dilindungi. Tetapi ketika pertanyaan lain yang kita sampaikan, apakah wilayah ini perlu dilindungi, jawabannya menjadi ambigu. Saya berharap ada kerjasama terlepas dari urusan tanggung jawab gitu kan, terlepas dari urusan beban moral gitu. Diperlukan kesadaran kritis dari seluruh pemangku kalau kita masih ingin menyelamatkan gajah yang saya nyatakan sebagai satu hewan yang memiliki fungsi ekologi sangat penting. Bertepatan di Hari Gajah Sedunia, semoga saja populasi gajah di Indonesia tetap terjaga demi menjaga ekosistem bumi yang sedang tidak baik-baik saja.